Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kita membahas bab 1 manusia, tempat, dan lingkungan pada pekan-pekan kemarin, pertemuan kali ini kita akan membahas bab 2 yaitu mengenai interaksi sosial dan lembaga sosial. Untuk bab 2 kali ini, subbab pertama dari interaksi sosial dan lembaga sosial yang akan kita pelajari adalah interaksi sosial. Nah, di dalam interaksi sosial nanti, kita akan mempelajari yang pertama pengertian dan syarat interaksi sosial. Kemudian yang kedua adalah bentuk-bentuk interaksi sosial. Dan yang ketiga adalah pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Yang pertama yaitu pengertian dan syarat interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan antara orang perorangan, antara kelompok manusia maupun orang perorangan dengan kelompok manusia. Bisa juga kita menyebut interaksi sosial adalah hubungan antara individu, antar kelompok, maupun antar individu dengan kelompok. Nah, di dalam interaksi sosial, hubungan yang terjadi itu harus ada timbal baliknya antara kedua belah pihak. Jadi, kedua belah pihak itu harus saling merespon satu sama lain. Apabila yang memberikan respon hanya satu pihak saja, maka tindakan tersebut tidak bisa kita katakan sebagai interaksi sosial. Misal nih, A, seorang warga Indonesia, bertemu dengan B, seorang warga negara Inggris, yang mana A tidak bisa berbahasa Inggris, B tidak bisa berbahasa Indonesia. Mereka saling ketemu, berjabat tangan, tetapi mereka tidak saling memahami dan tidak ada respon. Ya, artinya itu tidak bisa dikatakan sebagai interaksi sosial. Karena di dalam interaksi sosial itu ada dua syaratnya. Yang pertama yaitu kontak sosial dan yang kedua adalah komunikasi. Tanpa adanya dua hal ini tidak bisa terjadi adanya interaksi sosial. Syarat interaksi sosial yang pertama yaitu kontak sosial. Kontak sosial itu berasal dari bahasa Latin yaitu con atau com yang artinya bersama-sama dan tango yang artinya menyentuh. Jadi secara harfiah kontak sosial adalah bersama-sama menyentuh. Akan tetapi di dalam gejala sosial menyentuh itu tidak harus secara langsung, namun bisa juga melalui perantara seperti adanya telepon, radio, surat, dan media-media lainnya, seperti itu. Kemudian, kontak sosial itu terbagi menjadi dua juga. Ada kontak sosial primer dan kontak sosial sekunder. Bisa dikatakan primer atau langsung apabila kontak sosialnya itu terjadi secara langsung antara person A dengan person B. Nah, sedangkan kalau yang sekunder itu melalui perantara, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Ada telepon, radio, surat, media-media lainnya yang bisa menghubungkan antara satu orang dengan orang yang lain. Kemudian, syarat interaksi sosial yang kedua yaitu komunikasi. Komunikasi sosial itu mensyaratkan adanya kegiatan saling menafsirkan perilaku. Bisa berupa pembicaraan, gerakan fisik, ataupun sikap dan perasaan-perasaan yang disampaikan. Nah, dalam komunikasi itu terdapat 5 unsur pokok komunikasi. Ada komunikator, komunikan, pesan, media, dan efek. Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan, perasaan, atau pikiran kepada pihak lain. Komunikan adalah orang atau kelompok orang yang dikirimi pesan, pikiran, atau perasaan. Pesan merupakan sesuatu yang disampaikan oleh komunikator berupa informasi, instruksi, dan perasaan kepada komunikan. Sedangkan media merupakan alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan berupa tulisan, lisan, gambar, ataupun bisa film. Nah, efek itu merupakan perubahan yang terjadi pada komunikan setelah mendapatkan pesan dari komunikator. Jadi, bisa dijadikan contoh begini, komunikator. Di sini ibu adalah komunikator karena ibu menyampaikan pesan berupa mata pelajaran kepada kalian. Kalian, kelas 7, merupakan komunikan karena kalian merupakan orang yang dikirimi pesan mata pelajaran ini dari ibu. Lalu pesan. Nah, materi yang ibu sampaikan ini adalah
pesan. Media yaitu video ini, YouTube ini adalah media untuk ibu menyampaikan pesan kepada kalian. Nah, efeknya adalah kalian nanti setelah mendengarkan apa yang ibu sampaikan, kalian paham atau tidak. Seperti itu. Nah, akan tetapi dalam kehidupan di masyarakat, tidak semua tindakan manusia itu merupakan interaksi sosial. Suatu tindakan manusia dapat dikatakan sebagai interaksi sosial apabila ia memiliki ciri-ciri tertentu, yaitu yang pertama, jumlah pelakunya itu lebih dari satu orang, bisa 2 ataupun lebih dari 2 orang. Karena kalau sendiri, ya dia mau berinteraksi sama siapa? Kemudian yang kedua, berlangsung secara timbal balik. Ada timbal balik, ada respon antara kedua belah pihak. Kemudian yang ketiga, adanya komunikasi antara pelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati. Jadi komunikasi ini ya kedua pelaku, kedua belah pihak itu saling merespon menggunakan bahasa-bahasa atau simbol-simbol yang disepakati, bisa bahasa isyarat atau menggunakan bahasa lisan yang jelas yang dipahami oleh kedua belah pihak. Kemudian ciri yang keempat yaitu adanya tujuan tertentu. Jadi ketika melakukan interaksi sosial itu pasti ada tujuan-tujuan yang ingin dilakukan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Seperti interaksi sosial yang terjadi antara ibu guru dengan kalian santri-santri kelas 7. Nah, tujuannya ibu menyampaikan materi ini supaya kalian itu bisa memahami apa materi yang ibu sampaikan. Seperti itu. Paham? Nah, proses interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat itu bersumber pada beberapa faktor. Di sini ada 4 faktor. Faktor yang pertama adalah imitasi, yaitu tindakan untuk meniru sikap, tindakan, tingkah laku, ataupun penampilan fisik seseorang. Contohnya, misal seorang anak perempuan bermain masak-masakan karena ia melihat ibunya pada saat memasak di dapur. Jadi anak perempuannya ini mengimitasi sosok ibunya. Kemudian faktor yang kedua adalah sugesti, yaitu pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang lain. Contohnya, apabila ada seorang pasien yang berobat ke dokter, pasien tersebut akan cepat mengalami penyembuhan, salah satunya disebabkan adanya rasa sugesti dari dokter tersebut. Kemudian yang ketiga adalah identifikasi, yaitu kecenderungan atau keinginan untuk menjadi sama dengan orang lain. Contohnya, seorang anak yang mengidolakan pemain sepak bola sehingga semua tingkah laku idolanya akan dilakukan. Seperti itu, mulai dari pakaian, gaya rambut, cara bermain bola, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah simpati, yaitu kemampuan yang merasakan dia itu seolah-olah dalam keadaan orang lain atau ikut merasakan apa yang dilakukan, dialami, dan diderita oleh orang lain. Contohnya apabila ada tetangga yang tertimpa musibah, maka ikut merasakan sedih dan berusaha membantu, seperti itu. Gimana? Paham? Sekian pertemuan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan berkah dan bermanfaat buat kalian. See you next time. See you di pondok. Sehat-sehat selalu. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.